ini rumahku, di depan adalah musola atau masjid gitu ya. Lalu nanti imamnya takbir, aku takbir juga. Imamnya ruku, aku ruku juga di rumah. Imamnya sujud, aku sujud juga di rumah. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena berjamaah itu adalah satu tempat, satu waktu guys. Ya, satu tempat, satu waktu. Aku memang satu waktu dengan orang-orang yang ada di musola, tapi tidak satu tempat. Kecuali teman-teman berada di Masjidil Haram ya. Nah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu boleh, karena selama di tanah haram kita masih mendapatkan pahala sebagaimana sholat di Al-Haram ya Mbak Yens ya. Nah, satu tempat satu waktu kecuali di Masjidil Haram. Makanya kita itu sholat itu dalam dalil bukan menghadap ke Ka'bah, tapi dalam dalil dikatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Selagi kiblat kita ini menghadap ke Masjidil Haram di daerah kita, maka kita dapatkan kiblat yang benar. Coba bayangkan kalau Allah berkata fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Repot kita guys. Ka'bah sekecil itu seluruh dunia harus menghadap Ka'bah. Wah repot guys, susah akan mencari radius dan titik temunya. Tapi Allah itu maha luar biasa. Siap Mbak Yens, Mbak ya. Nah Allah itu maha luar biasa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram itu 42 km, 17, 12, plus 16 km. Jadi selagi di seluruh dunia ini menghadap ke Masjidil Haram, walaupun tidak pas di titik Ka'bah, maka dia sudah menghadap kiblat. Nah itu pengetahuan aja sih. Jadi tapi intinya adalah berjamaah itu satu tempat, satu waktu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa beda tempat, beda waktu itu nggak jadi problem, nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau teman ngajak ngomong, sementara kita itikaf di masjid, menunggu syuruk, untuk dapatkan satu kali umroh. Ya itulah teman-teman ya. Bagusnya itikaf tuh kita sudut ada, kita nyudut aja. Dan dikasih pemahaman teman-temannya boleh sebelum itikaf. Guys, aku itikaf dulu ya, ngajak-ngajak ngobrol. Udah itu bisa ya. Zaka ada jumpa Indomie satu bus, udah posting FB tapi nggak ada respon. Terus harus diapain? Indomie satu dus, dia udah diposting tapi tidak ada respon. Maka jawabannya adalah teman-teman boleh memberikannya kepada orang lain. Oke? Gitu ya. Siang Mbak Ruli, Mbak Erni, Mbak Indra, Mbak Soleha. Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami ya. Bagaimana hukumnya dengan saya sangat benci oh iya Mbak Lina, kita harus benci dengan itu ya. Aku nggak ngomong ya, nanti malah pelanggaran. Kita harus benci karena mereka itu kafir harbi ya, teman-teman ya. Mereka itu kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Jadi musuh kita itu cuma satu aja di dunia nih guys, yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi agama kita. Nah dia adalah kafir harbi ya. Jadi kita boleh benci sama dia. Yang kalau nggak benci ya repot juga guys. Oke. Nah yang tidak boleh kita benci itu adalah yang kafir tapi tidak memusuhi kita. Itu nggak boleh kita membenci mereka. Ustazah mau tanya, sholat sunat hajat bisa dilakukan 2 kali nggak? Bisa dong. Hajat itu bisa 2 kali, bisa 6 kali. Berarti per kalinya itu 2. Contoh, sholat hajat itu bisa 2, bisa maksimal 12 rakaat dalam satu hari. Caranya sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, nanti salam kanan, salam kiri, banyak minta hajat kepada Allah. Siap Mbak Aish, Mbak Tini, Mbak Najwa ya. Sholat taubat lebih dari sehari sekali tentu boleh ya. Coba teman-teman aku jelaskan ya teman-teman ya, bahwa berkali-kali aku sampaikan, ini insya Allah menjadi manfaat buat teman-teman semuanya, bahwa ada sholat yang boleh dilakukan berkali-kali dengan syarat dia adalah genap, dan kemudian sholat itu bisa dilakukan kapanpun ya. Sholat taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu. Aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah sholat ini bisa dilakukan kapanpun ya.
Dan boleh berkali-kali. Ya, siap Mbak Virgo ya. Jazakumullah ya, siap ya Mbak Tia. Jadi seperti itu ya, dia boleh dilakukan. Nanti caranya sama aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat taubat boleh nggak lepas sholat maghrib? 5 jenis sholat yang aku sampaikan tadi bisa di kapanpun. Habis sholat maghrib bisa, jam 2 malam bisa, habis sholat duha bisa, sebelum sholat bisa, kapanpun bisa. Nah ya, tahajud, istikharah, wudu, tahajud, istikharah, wudu, taubat, hajat. Kecuali 3 waktu yang diharamkan itu nggak boleh. Kapan 3 waktu haram? Habis subuh menjelang syuruk itu nggak boleh sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Kemudian jam 12 tepat nggak boleh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Kemudian habis asar menjelang maghrib juga nggak boleh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa kapanpun teman-teman. Bisa kapanpun kecuali 3 waktu tadi. Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat ya. Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Dan teman-teman usahakan untuk sholat sesuai fungsinya. Kalau pengen bertaubat ya sholat taubat. Kalau pengen punya keinginan sesuatu gitu ya, misalnya pengen anaknya sembuh, pengen naik jabatan lagi, tes masuk ujian, pengen sertifikasi, pengen anaknya taubat, ada doa khusus, maka teman-teman sholat hajat ya. Ustazah 2,5% untuk di total dapat 7 juta. Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, kalau sebelum jam 9 saya sholat duha nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, duha itu lepas azan subuh 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Itu masih bisa teman-teman sholat duha, oke? Ustazah mau tanya, kalau mandikan mayat menghadap ke timur nggak ada masalah. Untuk mandikan mayat nggak ada ketentuannya menghadap apa ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, jika punya 2 hadas besar, cara mandinya 1 kali aja, nggak ada di masalah. Mandinya adalah mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala. Jadi begini ya teman-teman ya, contoh. Teman-teman boleh, siap Mbak Rosmayati. Cara mandi wajib, teman-teman boleh semacam cebok dulu. Setelah itu disunahkan bersihkan kedua tangan. Lalu kemudian teman-teman disunahkan berudu gitu ya. Nah, disunahkan untuk berudu. Setelah teman-teman berudu, lalu kemudian berdoa ya. Teman-teman berdoa, doanya sengaja aku berniat ya, mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya. Udah gitu aja. Ibadah yang dapat dilakukan wanita haid apa saja? Wanita haid boleh bersolawat, sekedar berzikir, sekedar mengulang hafalan. Wanita haid boleh sekedar berdoa, boleh dia sedekah, boleh, atau dia ngulang-ngulang hafalan, boleh ya. Oke. Ustazah, berapa kali hak seseorang untuk mensolati jenazah yang sama? 1 kali. Ya, Ustazah, kalau dapat warisan apakah wajib zakat? Tergantung. Warisan itu teman-teman bentuk dalam bentuk apa? Kalau warisannya menjelma jadi emas, dia zakat emas. Kalau warisannya menjelma menjadi menjadi uang, dia zakat uang numpuk. Tapi kalau tidak ada jelmaan langsung dipakai, maka tidak wajib zakat. Oke, Ustazah, iya, pemakaman tidak boleh sesudah asar. Ya, tidak boleh. Ustazah, sholat jamak yang benar gimana? Nah, jamak qashar teman-teman boleh ke
video aku aja di pojok kiri atas ada tentang jamak qasar, atau teman-teman ke YouTube aku aja karena caranya panjang tapi di YouTube udah sangat jelas guys tentang jamak qasar. Searching aja di YouTube itu jamak qasar Nela Luki. Wah, jelas di situ insyaallah. Ustazah, kalau lupa nggak bisa Mbak Enur, puasa lupa nggak bisa diganti kecuali teman-teman tahu ya jumlahnya. Ustazah, suami Gojek bulan kemarin dapat 7.600.000. Pas ditotalin apa kena 2,5 juta? Jelas kena 2,5%, bukan 2,5 juta ya. Berarti hitung aja 7.600.000 bagi 2,5%, itu zakatkan. Semoga bulan depan hasil dari kerjaannya sebagai driver, semoga Allah tingkatkan lagi dengan teman-teman bersih hartanya mengeluarkan zakatnya. Ustazah, iya kalau puasa Daud gimana nanti puasa Syawal? Apa sama kayak puasa Daud atau puasa tiap hari? Puasa Daud, kalau udah Daud, teman-teman fokus ke Daud aja ya. Fokus ke Daud aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, mendengarkan ghibah apakah dosa? Ya, menikmati riba, mendengarkan riba itu termasuk dosa ya. Apalagi kalau kita tak tahan tersampaikan pula kepada orang lain ya. Ustazah, oke. Ustazah, iya boleh dimakamkan di malam hari, nggak ada masalah ya, dimakamkan di malam hari nggak masalah. Yang tidak dianjurkan itu habis asar, habis subuh dan jam 12 ya. Ustazah, jika sakaratul maut, oke. Jika sakaratul maut itu sakit, kenapa tidak pernah dengar orang teriak-teriak saat sakaratul maut? Banyak yang teriak-teriak teman-teman ya. Oke ya, banyak yang teriak teman-teman nggak pernah lihat aja. Aku sering lihat orang sakaratul maut guling-guling ya. Ustazah, kemarin puasa Yaumul Bid, saya hanya dapat puasa pertama, nggak apa-apa ya. Ustazah, saya kalau sholat setelah azan apa boleh? Boleh. Sholat apa dulu? Sholat qobliyah, azan dulu, setelah azan teman-teman baru qobliyah. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud, puasa Ramadan nggak? Jelas. Ya, kalau puasa Ramadan tetap, maka Rasulullah pernah bersabda bahwa kalaulah aku bolehkan, aku wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak boleh, maka kusunahkan puasa Daud untuk umatku, siap batin dan kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Jadi walaupun teman-teman puasa Daud, teman-teman tetap wajib puasa Ramadan. Oke guys, iya. Ustazah, sholat witir boleh nggak jam 4 subuh? Pokoknya batas waktu isya, batas waktu witir, batas waktu tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud dan witir. Misalnya tahajud jam 4.30. Misalnya nih Isya jam 4.30, maka teman-teman bangunnya jam 4 lewat 10, pura-puranya lah ya kan. Maka teman-teman boleh tahajud dulu 2 rakaat, lalu kemudian boleh witir 1 rakaat. Oke aja, is oke, gak ada masalah. Justru bagi pemula yang masih males-malesan tahajud, aku sarankan tahajud itu deket-deket azan subuh aja dulu. Jadi teman-teman udah puas nih tidurnya, menjelang azan subuh bangun teman-teman tahajud biar nggak tidur lagi menjelang subuh. Karena yang aku khawatirkan untuk pemula, dia tahajud nih jam 2, dia tidur bablas sampai subuh. Ya, yang penting belum azan subuh Mbak Titi. Oke. Wah, oke. Batas mengkodok puasa Ramadan sampai hari Syak. Sehari, 2 hari menjelang Ramadan. Ya, Ustazah, hari raya Idul Fitri apa harus dirayakan? Harus tidak, tapi disunahkan bermaaf-maafan dan datang ke sholat sunnah Id ya. Bolehkah witir 1 rakaat tiap malam? Boleh aja teman-teman ya. Masih bingung tentang witir? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku jelaskan lagi tentang witir, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku pelan-pelan tentang witir, oke?
Jadi begini guys, aku cuekin komentar sebentar. Witir itu adalah sholat yang statusnya sunnah muakkad, penting dibanding tahajud, penting dibanding taraweh. Jadi kalau teman-teman gak enak badan, gak usah taraweh, yang penting teman-teman witir. Gak enak badan, gak usah tahajud, yang penting teman-teman witir. Karena kenapa? Rasulullah itu pernah berwasiat, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Apa perkara itu? Sholat duha, witir, dan puasa yaumul bid 3 hari setiap bulannya. Witir itu status hukumnya sangat kuat teman-teman. Nah jadi witir itu waktunya adalah dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Witir itu cuman boleh dilakukan 1 kali saja. Ya, misalnya habis isya udah witir, tengah malam jangan witir lagi. Atau teman-teman tidak usah witir habis isya, nanti aja witirnya menjelang tahajud, sebelum atau setelah tahajud itu boleh. Kenapa witir nggak boleh dilakukan 2 kali? Karena kalau dia dilakukan 2 kali, dia jadi genap. Contoh, witir itu kan bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Kalau 3 rakaat dilakukan 2 kali jadi 6. 1 rakaat dilakukan 2 kali jadi 2. Contoh, witirnya 1 dan 3. 1 kali 1 rakaat, 1 kali 3 rakaat jadi 4 genap. Maka dia nggak boleh dilakukan 2 kali. So, hanya boleh 1 kali. Nah, 1 kali itu gimana? Oh, ayat apa sholat witir? Oke, ini aku jelaskan ya. Nah, jadi witir cuma boleh dilakukan 1 kali. Bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, oke, kita mulai dari 1 rakaat. Mohon penjelasannya tentang witir. Iya, ini aku jelaskan witir, Mbak Eli dan teman-teman. Jadi kalau 1 rakaat aja nih, pura-puranya teman-teman masih pemula, 1 rakaat cukup kok. Sengaja aku sholat 2 rakaat setelah isya, enggak. Witir itu 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau 1 rakaat, teman-teman sengaja aku sholat witir 1 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. 11 rakaat enggak, witir enggak 11 rakaat. Kalau 11 rakaat itu tahajud plus witir atau taraweh plus witir. Oke, ya, ini banyak yang belum ngerti tentang witir, enggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Jadi kalau witir itu 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat aja 1 rakaat, udah selesai witirnya. Bacaannya, ayat pendeknya sama dengan bacaan lain ya. Kemudian 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini boleh dilakukan dengan 2 cara. Boleh 3 rakaat 1 kali salam, 2 dan 1. Boleh 3 rakaat 1 kali salam. Ya, kira-kira mau dijelasin nggak nih? Tapi harus fokus ya, biar nggak salah ya teman-teman ya. Kalau 1 rakaat sudah paham. Sekarang kita 3 rakaat. 3 rakaat ini bisa terbagi jadi 2. 2 rakaat dan 1 rakaat berarti 2 kali. Atau langsung 3 rakaat. Aku jelaskan dulu yang 2 dan 1. Teman-teman fokus ya, biar nggak salah nih. Kalau dia 3 rakaat, 2 dan 1, maka teman-teman berarti 2 kali salam. Jadi 2 dan 1. Yang 2-nya doa dulu, niat dulu. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholatlah kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Ayat pendeknya terserah saja. Nah, setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman naik lagi, niat lagi 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah, yang 1 rakaat ini teman-teman anjurkan baca ayat pendeknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena di ayat pendek saat sholat witir, dia ganjilnya, dia mesti macam dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nah, atau teman-teman lakukan yang kedua, yaitu witir 1 kali salam. Berarti langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah, dia tidak sama kayak sholat maghrib guys. Kalau sholat witir itu rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat maghrib, bukan kayak sholat maghrib Mbak Venesia. Coba ya, tidak kayak sholat maghrib. Nah, kalau sholat maghrib itu kan rakaat keduanya ada tahiyat awal.
Rakaat kedua kan rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk kan, rakaat ketiga duduk. Kalau witir tidak kayak sholat maghrib. Nah, witir itu rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, berdiri aja terus, ya tanpa tahiyat awal. Rakaat ketiga baru duduk. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, kalau witir rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek tiga-tiganya. Kalau maghrib itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 saja. Kalau witir rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek. Dan ayat pendek di rakaat ganjil atau rakaat ketiga itu 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah itu ya. Jadi kayak gitulah witir. Kenapa? Teman-teman mesti paham. Karena ini penting teman-teman. Hukumnya itu kuat. Makanya teman-teman nih kalau menjelang azan subuh baru bangun. Mana bagus? Ini udah 10 menit lagi azan loh Zah. Aku bagusnya witir atau tahajud ya. Lebih baik witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Ya walaupun cuma 1 rakaat. Lebih baik witir. Saking pentingnya witir. Siapa Mbak Sarih black or white. Ya Masya Allah. Ulang rakaat 1 dan 2 suratnya. Rakaat 1 dan 2 suratnya bebas. Rakaat ketiga itu 3 kul. Pokoknya witir kalau rakaat ganjil 3 kul, tapi tidak harus, maksudnya terserah aja. 3 kul itu macam Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Paham ya teman-teman ya? Paham dah? Nah ya itu hukumnya sunnah. Kalau 1 rakaat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dianjurkan. Pokoknya witir yang rakaat ganjil Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau 1 rakaat berarti kan dia ganjil tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti kalau 3 rakaat 1, 2 yang ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, tapi sebenarnya enggak pakai pendek pun sah juga, cuma sayang saja, oke? Oke, doa pakai kunut atau tidak itu pilihan teman-teman semuanya, oke? Ada yang bilang 11 rakaat, enggak. 11 rakaat dia pakai tahajud kali ya. Ustazah 3 cukup lah, ya kan? Ustazah kalau tidak witir harus kodo enggak Bu? Ya tidak, karena hukumnya tidak wajib. Oke, zikirnya bebas aja ya. 1 dan 2 langsung salam, bukan 2 dan 1 guys. 2 dulu baru 1. Rakaat ketiga ayat pendek cuma 1 surat nggak apa-apa. Oke, paham dah? Oke, paham ya. Nah, oke, Ustazah, iya. Ustazah, doa lihat HP boleh, doa lihat buku, lihat HP boleh aja, nggak ada masalah. 2 rakaat dengan 1 rakaat jangan jeda jauh. 2 rakaatnya habis isya, 1 rakaatnya waktu tahajud nggak boleh. Tahajud 8 rakaat boleh teman-teman ya. Siap, mantap, paham ya? Oke. Kalau ayat tahajud bebas aja ya teman-teman ya. Aku belum pernah Pak Hamzah baru gabung sholat witir pendek 3 rakaat. Iya, maksudnya sholat witir pendek 3 rakaat gimana? Ustazah, iya paham ya. Ustazah rakaat 1, 2, 3 baca kul-kul gimana? Nggak apa-apa. Berarti kan rakaat ayat pendeknya kul-kul-kul aja kan, nggak masalah. Witir 1 rakaat bisa, oke? Nah, apa Mbak Lili? Nggak nampak lah. Ustazah, zakat penghasilan boleh nggak untuk sedekah subuh? Hai, beda lah guys, 2 akadnya jadinya. Zakat itu ya zakat, sedekah ya sedekah. Ya teman-teman ya, zakat itu ya zakat, sedekah itu ya sedekah. Kalau zakat itu 2,5% dari harta kita, ya kan? 2,5% dari harta kita. Kalau sedekah ya sedekah, itu beda. Ya, Ustazah nih ketawanya lucu juga ya. Oh iya ya, unyu-unyu ya. Ustazah, salam dari Dubai, siap ya. Sholat taraweh di rumah boleh, 2-2 aja, 2-2, 2-2, kayak sholat subuh. Sengaja aku taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak sholat subuh. Sholat taubat sebelum subuh, apa gimana? Apa sebelum tahajud? Kalau teman-teman sholat taubat, itu boleh siang dan malam, bebas. Oke, Ustazah, tahajud jam 3:30, 2 rakaat, witir 1 rakaat. Pengumuman, aku pakai mikrofon pengumuman, batas sholat isya, batas sholat tahajud,
Batas sholat witir adalah azan subuh. Jadi selagi sebelum azan subuh masih bisa tahajud dan witir. Nah, misalnya azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman bangun jam 4 lewat 10. Masih ada waktu 20 menit lagi. Bisa tahajud 2 rakaat, bisa witir 1 rakaat. Yang penting sebelum azan subuh, pengumuman selesai. Boleh ya teman-teman, boleh. Mantap kan? Jadi gampang aja, tidur aja dulu guys, tidur aja dulu. Nanti pokoknya bangun aja mepet-mepet azan subuh, nggak apa-apa, it's okay. Mantap ya pengumumannya ya, pakai mikrofon pura-pura. Ustazah, iya, sholat mutlak itu bebas aja, manfaatnya dia umum aja ya. Oke, kalau witir 1 rakaat pakai kunut boleh nggak? Pakai kunut juga boleh. Menyala Zah, siap ya, siap ya. Aku bercanda saja. Oke, Ustazah, tata cara bayar fidyah tidak dengan makanan, tapi dalam bentuk lain. Is okay. Fidyah itu bisa dengan 1,4 kilogram beras atau uang seharga itu. Misalnya nih teman-teman macam nggak puasa 10 hari sakit atau macam-macam ya, maka 1,4 kilo misalnya 30.000 kali 10 300.000 kasih fakir miskin ya. Doa untuk umroh, ada yang pengen umroh mau doa biar cepat dipanggil Allah untuk umroh, doanya adalah Allahumma rzuqani ziyarata baitikal mu'azzam. Siap Mbak Sri ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Baca nih 3 kali setiap habis sholat atau sujud terakhir ketika mau habis sholat. Tuh aku sematkan tuh ya. Nah kadang-kadang mau umroh nih uang ada hati tak kuat. Hati kuat uang tak ada. Nah biar gampang urusan tuh bacalah itu. Ya Allahumma rzuqni, itu aku tulis, aku pula yang tulis. Itu teman-teman kita udah tulis ya. Oke, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Apa artinya? Ya Allah, karuniakan kepadaku berkunjung ke rumahmu yang agung. Nah, kan gitu kan guys. Nah, itu ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya, itu doanya aku potong. Panjangannya banyak banget guys. Pendek-pendek aja lah, ya kan? Oke. Ustazah, barusan aku duha, oke. Tapi kali ini 4 rakaat, oke. 4-4-nya aku baca surat pendek, oke. 1 kali salam, boleh nggak? Oke, perhatikan teman-teman. Ustazah barusan aku sholat duha. Jadi habis sholat duha dia masuk live guys. Lapor Ustazah, aku sholat duha kali ini 4 rakaat. 4-4-nya aku baca surat pendek, betul. 4-4-4, ayat rakaat 1, 2, 3, 4 dia baca ayat pendek, udah bener ya. Nah tapi nih guys, tapi rakaat keduanya itu tidak boleh tahiyat akhir, tahiyat awal. Jadi rakaat pertama naik, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru ayat pendek. Siap Mbak Ruli, paham? Nah ya, jadi kayak gitu. Semoga bener ya. Nah, kalau salah besok tinggal diubah aja. Aman. Terima kasih laporannya. Dia mau memverifikasi bener nggak gua nih gitu ya. Nah, itu ciri-ciri guys. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan macam petunjuk guys. Orang yang kalau sudah mendapatkan petunjuk, dia khawatir ibadahnya itu sah atau tidak. Kalau ada kekhawatiran itu, ya itu bagus ya teman-teman ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Aku 2 rakaat masing-masing 1 kali 2 kali salam, nggak apa-apa, 2 lebih aman sih ya. Diulang Za sholat duhanya boleh. Share tautannya, tatap layarnya. Mau aku jelasin tentang duha, fokus ya. Siap Mbak sahabat, Mbak Dahlia. Aku cuma 2 Zah, pening. Iya ya udah, kalau pening 2 aja. Lucu-lucu pula si kawan ini. Pening. Oke, aku jelaskan tentang sholat duha ya. Teman-teman boleh share tautannya, tap layarnya. Tuh doa mau umrah tuh. Ya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam ya.
Nah ya, jadi ya Allah berikan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke, sholat duha, sholat duha. Yuk fokus sholat duha. Sholat duha itu dikerjakan dari 2,5 sebentar. Maksudnya ustazah jika sholatnya pakai tayat awal, ya jika dibuat 3 atau 4 rakaat. Ini aku jelasin deh biar nggak gagal paham. Maksudnya nggak pakai tayat. Oke. Coba perhatikan ya, ambil nafas, aku pelan-pelan. Sholat duha itu dikerjakan adalah dari 2,5 jam lebih kurang setelah azan subuh sampai mendekati zuhur. Minimal sholat duha adalah 2 rakaat. Maksimal sholat duha adalah 12 rakaat. Kalau mau dilakukan 12 rakaat, maka bisa dengan 2 cara. Bisa per 2 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau ini gampang, 6 kali salam, 2 rakaat berarti 12 rakaat. Kayak sholat subuh, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau kan 6 kali. Atau 4 rakaat juga boleh 2-2. Tapi ada yang pengen tahu juga nih, sholat duhanya itu langsung mau 4 rakaat. Kalau sholat duha, kalau mau langsung 4 rakaat, kalau mau 12 rakaat berarti kan 4, 4, 4 tuh. Kalau mau 4 rakaat kan berarti 4 dulu tuh, 4 aja tuh. Atau 8 rakaat, 4, 4 tuh, boleh aja. Ya, hanya saja kalau sholat duha, apapun sholat sunnah, kalau langsung 4 rakaat, termasuk sholat tahajud, kalau langsung 4 rakaat, caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Caranya sengaja aku sholat sunat duha, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, nanti rakaat 1, 2, dan 3 dan 4-nya pakai ayat pendek semuanya. Ya, 1, 6 pakai ayat pendek semua. Kalau sholat zuhur kan rakaat 3 dan 4-nya nggak pakai ayat pendek kan. Nah, tapi kalau sholat sunnah, kalau 4 rakaat, 1, 2, 3, 4 itu pakai ayat pendek. Dan kemudian tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Susah kan? Jadi 2-2 aja lah guys, iya kan? Tapi kalau mau 4-4 boleh ya. Nyimak live ini buat nambah ilmu sambil masak, siap? Paham ya? Ustazah, boleh nggak sih setelah duha langsung berdiri sholat taubat, hajat, istikharah? Boleh, nggak ada masalah. Saya pakai tayat awal, salah berarti Mbak Liana. Nanti ke depan kita ubah ya. Kalau sholat sunnah nggak pakai tayat awal. Nah, kecuali sholat zuhur, sholat isya. Kalau 4 rakaat. Oke. Ayat pendeknya selain ad-duha nggak ada masalah teman-teman ya. Ayat pendek selain duha nggak ada masalah. Ayat pendek di sholat duha bebas. Masya Allah baru tahu. Ya nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Ustazah, madu rambutan buat kakakku sakit lutut, Masya Allah ya. Terima kasih ya udah sembuh lutut kakaknya ya, Masya Allah. Oke, sakit lutut. Banyak sekali yang laporan sembuh lutut ya guys, karena madu ya, Masya Allah. Siap ya, semoga dengan madunya bermanfaat ya teman-teman ya, dengan madu itu. Insya Allah madunya bagus ya. Ustazah, iya kalau sholat asar ada sholat sunnah. Habis asar nggak ada sholat sunnah. Habis asar nggak ada sholat sunnah ya. Ustazah yang mau madu nanti jam 9 ya. Yang kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung nanti ke akasia. Kalau yang pengapuran, rematik, sholatnya udah nggak enak, mau sholat sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, tumit sakit, itu boleh ke madu rambutan. Kalau mah boleh akasia. Madunya enak, nggak usah khawatir. Asli dari petaninya ya. Ustazah, iya. Waktu sholat duha berapa jam dari azan subuh? Aku cuma bisa mengira-ngira ya, karena waktu duha itu tergantung daerah teman-teman ya. Jadi duha itu dikerjakan 2,5 jam lah setelah azan subuh. Mau coba madunya? Boleh. Hei, madu kita udah beli banyak guys.
Sampai tanggal 15 ini aja untuk madu akasia itu ter-CO 5 ton dan rambutan itu ter-CO 3 sampai 4 ton. Bayangkan, setiap hari madu kita itu ter-check out ratusan kilo, teman-teman. Karena dua madu itu cukup best seller ya. Akasia itu kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung dan lain-lainnya. Kalau teman-teman sakit lutut, sholatnya sakit, itu teman-teman bisa ke rambutan ya. Nanti bisa beli madunya. Oke? Ustazah, iya. Kalau sholat subuh jam 5 lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting selagi masih ada waktu subuhnya. Ya, selagi masih ada waktu subuhnya. Ya, oke. Sakit lutut susah aja sholat, susah cara beli madunya. Nanti bisa beli madu. Sebentar lagi kita tanya jawab dulu. Nanti aku munculkan keranjang, teman-teman bisa COD, bayar di rumah. Sore nanti kita kirim. Ya, Ustazah, iya. Aku sering ke pengajian. Tetangga bilang aku mah nggak ngaji, yang penting duitku untuk masjid. Salah itu. Coba-coba perhatikan. Sudah 4 kali beli madu, mantap ya. Coba-coba perhatikan. Aku mah nggak usah pengajian ke masjid, ya kan? Yang penting duitku untuk masjid. Sekarang saya tanya, coba jawab sama-sama teman-teman. Sedekah hukumnya apa? Madu sakit pinggang ada, tunggu sebentar aja. Ya, madu sebentar lagi ya. Coba jawab teman-teman bahwa sedekah hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Dah, sunnah. Sedekah hukumnya sunnah. Mana pula wajib? Sedekah sunnah, zakat yang wajib. Sedekah untuk masjid, infak masjid sunnah. Sekarang saya tanya, menuntut ilmu agama hukumnya apa? Menuntut ilmu agama itu fardu, wajib. Wajib ya teman-teman ya, wajib. Jadi kalau dipilih, ini maaf ya teman-teman ya. Mana lebih penting pengajian atau sedekah? Pengajian guys. Karena sedekah sunnah, pengajian wajib. Nah salah itu tetangganya tuh. Tapi jangan diceramain pula. Woi, Rasul pernah bersabda. Dalam ilmu fikih mengamuk dia nanti. Udah ya, aman aja. Tetaplah pergi pengajian ya. Oke. Iya ilmu pentingnya. Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, madunya berapa? Madunya cuma 89.000. Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Oke? Siap ya, Mbak Ella siap ya, siap aman Mbak Azka, Masya Allah. Enak kan guys, sekarang typingannya lambat nggak? Iya nggak sih? Kayaknya TikTok baik banget nih ya, lambat ya. Gitu ya. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Siap Mbak Olis, Mbak Aish ya, Mbak Najwa. Iya, Mbak Mama Bitani, Mbak Raisya. Iya, Mbak Yusma, Assalamualaikum. Masih agak masuk akal ya typingannya. Oke, siap ya. Kita tanya jawab dulu. Sampai besok pun cantik Ustazah. Bisa aja sih kawan ini. Iya. Maaf ya Mbak Wilda, aku baru sampai rumah. Siap Mbak Moli, Mbak Ade Hasanah, Mbak Iwi, Assalamualaikum, Mbak Nur Korotul ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, ya Mbak Najwa, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kami pemahaman. Siap Mbak Tin, Mbak Virgo, Mbak Paris ya. Ustazah, saya dulu ngaji di Magelang. Oke, ya. Terus sekarang biar lewat TikTok tapi saya senang, Masya Allah. Benar ya, kalau teman-teman rajin hadir, maka insya Allah nyambung ya. Insya Allah bakal nyambung insya Allah ya. Oke, siap Mbak Wati, Mbak Cucu, Mbak Tini, Mbak Wina. Oke, Mbak bagaimana sholat dalam pesawat? Oke, sholat dalam pesawat tuh boleh tayamum. Jadi gini cara tayamum ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dashboard atau tempelkan ke kaca pesawat, ke bangku pesawat. Kemudian teman-teman basuh mukanya. Tempel lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dulu ya, dari punggung tangan terus sampai ke siku. Waktu di siku diputar ke depan terus ujungnya ke jempol. Tuh, jempol. Ujungnya harus ke jempol, nggak boleh enggak ya. Karena di sini ada debu untuk tangan kiri. Tuh, terus sampai ke jempol ke siku,
puter sampai ke jempol. Udah. Tayamum hanya muka dengan tangan aja ya, nggak pakai kumur-kumur ya. Apakah kalau ngaji Quran di HP harus pakai wudhu? Tentu tidak. Alhamdulillah aku semangat. Semoga teman-teman ya. Ada yang bilang tayamum harus bawa tanah, tentu tidak ya. Bagaimana doa terbaik buat orang tua yang telah meninggal? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya, ini doanya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya, asal jangan tempel ke kepala penumpang. Pintar juga ya. Oke, gitu ya. Atau pakai bahasa Indonesia aja ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Masya Allah ya. Ustazah, iya. Apa tuh? Bentar ya teman-teman ya. Oke. Terus Mbak Oma siap ya. Oma Hani ya. Mbak Olive. Oke. Ustazah, apa hukumnya menjual papan nisan? Bagus aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah surat Al-Muluk harus dihafal supaya terhindar dari azab kubur? Tidak harus dihafal, cukup dengan dibaca saja ya. Oke, tidak harus dihafal, cukup dengan dibaca saja ya teman-teman ya. Oke, Mbak Amira, Ustazah, iya. Bagaimana sebentar ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah ini doa untuk orang yang meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan mereka itu bagian dari taman-taman surga. Suara jelas, gambar jelas ya teman-teman ya. Oke, malam semuanya Mbak Nel. Ustazah, suamiku nggak pernah sholat. Gimana? Cara pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Siap Mbak Alia, ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi nasihati aja baik-baik suaminya ya. Kemudian wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, jangan bantah balik. Ya, kalau teman-teman bantah lagi, dia makin gak suka dengan agama Islam. Ya. Kemudian dia makin gak suka dengan orang yang taat. Banyak kesalahan selama ini, dia rajin sholat, rajin puasa, suaminya gak sholat, dia nasehatin. Suaminya bantah, dia lawan. Dia makin gak suka dengan orang-orang yang sholat. Dia makin gak suka dengan orang-orang belajar agama. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah, teman-teman boleh mendoakannya. Ya. Mendoakannya ya, pokoknya guys, dakwah yang paling manjur itu dengan akhlak guys, ya kan. Teman-temanku yang mau menutup aurat semuanya curhat, mama aku nggak ngizinin aku nutup aurat, bapakku nggak ngizinin aku nutup aurat, suamiku nggak ngizinin aku nutup aurat. Itu karena nggak ngerti aja. Kalau kamu udah bagus akhlaknya, lebih santun dengan nutup aurat, lebih baik dengan nutup aurat, lebih sopan, lebih baik santun sama orang tua, selesai itu. Intinya akhlak aja guys, iya kan? Kecuali kalau kita nutup aurat, kita makin bergaya, merasa paling benar. Kita nutup aurat, semua orang kita bilang nggak ngerti agama, itu baru. Tapi dengan kita nutup aurat, semakin santun, semakin baik, semakin taat sama suami, aman itu, iya kan? Oke gitu ya. Ustazah, iya. Jadi kalau suaminya nggak sholat, nah jangan dibantah, jangan dimarah-marahin. Nanti dia makin nggak suka dengan sholat. Iya kan? Ustazah, boleh nggak sholat taubat dikerjakan habis isya? Tentu boleh ya, karena bisa kapanpun 24 jam. Ustazah, iya gitu tadi. Suami kalau diingatkan dia bilang kau so alim, udah tahan ya, nggak ada masalah. Tahan aja dulu ya. Setelah seminggu lagi, 10 hari lagi, diingatkan baik-baik. Jangan dilawan. Ingat, anak muda menangnya belakangan ya. Ustazah, iya, siap Mbak Sena. Aku kalau mengkodo sholat subuh di waktu subuh, iya, kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat, nggak bisa ya. Ustazah, saya mau tanya, jamak zuhur dengan asar caranya gimana? Kalau untuk sholat jamak, saran aku teman-teman lihat di video aku aja. Itu ada video TikTok aku, klik pojok kiri atas, itu ada tentang jamak qashar, itu jauh lebih jelas di sana. Daripada di live nanti nggak nangkep karena caranya agak susah. Ya, Ustazah, iya, oke. Kalau habis wudhu dilap nggak ada masalah ya. Habis wudhu dilap tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ustazah, pakaian habis dipakai BAB bisa nggak dibawa sholat? Bisa.
Ya, bisa dong. Karena kenapa? Karena yang penting kan teman-teman udah cebok, ya kan? Ustazah, jualan tiap tahun, bagi-bagi THR, kita masukkan ke zakat. Boleh nggak teman-teman? Tergantung, THR itu untuk orang susah aja nggak? Kalau THR itu hanya untuk orang susah saja, bagus. Bisa dijadikan zakat. Misalnya 2.500.000 kasih ke orang susah untuk THR, Pak Rahmat, Mbak Eli, boleh. Tapi kalau seandainya THR itu untuk banyak orang yang nggak tahu mana fakir mana miskin, tentu nggak bisa, nggak bisa karena zakat itu harus kepada orang yang membutuhkan seperti fakir atau miskin. Ya, kalau THR itu kan kita biasanya bebas, ya. Dikasih baju bekas sama non muslim boleh nggak? Silahkan ambil aja, saling berbagi dengan non muslim nggak ada masalah. Oke, kajian tadi sore tentang baca Quran mantap, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Mau tidur batal, ambil wudhu lagi nggak? Kalau pengen jaga wudhu 24 jam, batal tentu ambil wudhu lagi. Kalau bisa sih teman-teman habis ngambil wudhu, batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan berwudhu, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Oke, Ustazah, iya. Baju bekas tidur boleh nggak dipakai sholat subuh? Boleh, kalau nggak kena najis, nggak kena pipis, ya kan? Ustazah, iya. Kapan ke Padang? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar suami mengurangi HP-an? Nah, caranya itu agak sulit karena dia udah adiksi. Cuman mungkin kita bisa menjadi orang yang lebih menarik kali ya dibanding handphonenya. Tapi boleh dikasih, bang, jangan HP terus lah bang. Ya pakai bahasa teman-teman, taklah mungkin aku ajarkan untuk berbahasa dengan suami ya. Ustazah, bisakah sholat subuh jam 6.30 karena siangan? Lalu dilanjutkan dengan sholat duha karena udah masuk. Tentu boleh, tapi berdosa ya kalau udah lalai ya. Ustazah, sholat berjemaah di musola, iya. Tapi makmum wanitanya sendiri nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sholat berjemaah kita sendiri, kalau ada jemaah laki-laki nggak boleh. Perhatikan, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Jika ada satu orang imam, lalu ada makmum laki-laki, lalu ada makmum perempuan, full makmum perempuan, kita di belakang terlambat sendiri, nggak boleh. La salatal fardi fima wara as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi teman-teman harus nyelip atau tunggu orang baru yang datang atau sholat sendiri aja. Atau sebaliknya, ada satu imam laki-laki, ada banyak makmum laki-laki, kita sendiri di belakang. Berarti kita sendiri di belakang shaf, juga nggak boleh. Yang boleh itu adalah satu imam, satu makmum, itu masih boleh. Karena tidak di belakang shaf. Satu imam, satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan, itu boleh. Karena tidak ada shaf di depannya. Tapi kalau ada shaf, tidak boleh. Bagaimana cara mengeluarkan zakat penghasilan? Keluarkanlah. Misalnya penghasilan 10 juta, 2,5%-nya berarti 2.500.000. 10 juta, 2,5%-nya berarti 250.000. Nah, kasihlah ke fakir atau miskin. Siap Brunei, mantap ya. Ustazah, kalau baca doa untuk ibu bapak suami sholat duha, pasti dibacakan untuk almarhum, silahkan, nggak ada masalah ya. Oke, aku puasa tahun lalu dibayarnya pakai puasa aja, tidak fidyah, nggak masalah, bagus dong ya. Ustazah, iya, apalagi lagi haid boleh berwudu, nggak ada masalah. Yang penting jangan dianggap menghilangkan hadas besar. Dia cuma menghilangkan hadas kecil, hanya membangun kebiasaan aja. Baca Quran terbata-bata nggak ada masalah. Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa alaihim syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke.
Kotoran cicak najis enggak? Cicak kotorannya kering tidak najis, kalau basah najis. Maaf. Kalau kotorannya kering najis ma'fu, bukan tidak najis. Najis yang dimaafkan. Tapi kalau basah najis mutlak. Ya. Ustazah, kalau kita lagi haid terus nyimak orang yang sedang belajar ngaji, nggak apa-apa. Siap ya Mbak Eko. Ustazah, kalau nggak sholat, apakah najis? Kalau lagi haid, apakah sholatnya harus dikodo? Tidak, hanya puasanya yang dikodo, puasa Ramadan. Siap Mbak Bunda, Mbak Bes ya, nah, Mbak Galuh ya. Tapi kalau sholatnya nggak perlu kodo. Ustazah, ada tetangga suka nyolong masuk rumah, padahal saya pas nggak berhijab. Apakah saya dosa? Tidak, cuma dia saja yang tidak beradab. Nggak apa-apa, lain kali ingatkan aja dia. Saya berbaik sangka ini orang bukan jahat, tapi dia belum paham saja. Bahwa ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke dalam rumah orang sampai kalian dikasih izin. Wa tusallimu ila ahliha, sampai kalian mengucapkan salam. Dan salam paling banyak cuman boleh 3 kali. Walaupun kita tengok sendalnya di rumah, mobilnya di rumah, kemudian kita lihat motornya di rumah, kalau dia nggak keluar salam ketiga kali, jangan paksa. Kenapa? Karena bisa jadi dia lagi nggak siap, entah bertengkar dia sama suaminya, entah lagi Zoom dia di dalam, entah lagi anaknya sakit. Ya kita tak boleh memaksa. Ya, nah jadi kalau udah 3 kali pulang aja lah, ya kan? Nah oke ya, gitu. Apakah harus tahu arti bacaan Quran? Tidak. Selagi ada ulama atau ada ustadz yang udah mengerti artinya, kita tak perlu lagi ngerti karena hukumnya fardu kifayah. Tapi apakah harus pandai baca Quran? Wajib. Yang tak pandai baca Quran berdosa. Makanya belajarlah Quran ya teman-teman ya. Nah nanti kalau udah pandai baca Quran, membacanya jadi sunnah ya. Dia tidak lagi wajib ya. Ustazah, iya oke, iya ya. Siap ya. Gimana kalau mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Oke aja ya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya. Ya, tenanglah dia di kuburnya. Asal jangan doakan hiduplah lagi dia. Jangan ya. Ya, belajar Quran hukumnya wajib. Batal nggak wudhu ketika disentuh oleh suami? Tentu berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Silakan teman-teman mau pilih yang mana ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau baca surat atau baca bismillah atau tidak? Boleh baca, boleh tidak. Siap Mbak Oma. Ustazah, tetangga non-muslim meninggal, apakah kita boleh menghantarkannya sampai ke kubur? Silahkan, tapi jangan ikut acara waktu mendoakannya. Ya. Oke, kenapa ya sekarang jarang dapat notif kalau Ustazah live? Nah itulah teman-teman kan. Kayak mana itu ya? Itulah ya, TikTok ini nggak kompak kali pun ya kan. Semoga aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, berangkat naik kereta jam 2 siang, tiba jam 6 sore. Gimana asarnya? Sholat di kereta. Sholat di kereta. Tayamum, sholat di kereta. Ya, sholat tegak kayak gini, ya. Rukuknya kayak gini, sujudnya kayak gini. Kan kayak gini kan sholatnya. Allahu Akbar. Berdiri. Ruku. Allahu Akbar. Ya. Kemudian sujud, Allahu Akbar, gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu caranya, oke. Kemudian Ustazah, bagaimana hukumnya pinjaman online dijadikan kiriman doa? Maksudnya gimana teman-teman? Dijadikan kiriman doa, gimana maksudnya? Ustazah, niat sholat apa harus bareng? Oke, niat sholat itu niatnya dulu, baru teman-teman takbir ya. Niat dulu baru takbir. Karena di akhir daripada sholat teman-teman semuanya, di akhir daripada sholat teman-teman semua, rukunnya adalah tertib. Jadi mesti tertib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Junia. Boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Nah itulah dia
ya. Kalau dia naik jabatan kita ucapkan selamat ya. Kalau dia lagi macam naik jabatan kita ucapkan selamat ya. Kalau dia misalnya punya anak selamat ya, kasih hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia Natal tidak boleh ucapkan selamat karena itu soal agama ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Oke, gitu ya. Selamat Natal nggak bisa. Oke, madu akasia sebelum setelah makan boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri, suami dan anak pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sehatlah badan saya, taubatlah anak saya, baiklah almarhum suami saya, lapanglah kuburan, terserah aja. Ustazah, bolehkah sholat taubat berjemaah? Nggak ada masalah. Yang nggak bisa berjemaah itu hanya rawatib ya. Sholat tahajud pun bisa berjemaah, sholat duha pun bisa berjemaah, sholat tasbih pun bisa berjemaah. Yang tidak bisa itu adalah rawatib ya. Oke, Ustazah, rawatib yang nggak boleh ya. Ustazah, sujud syukur niatnya dilapaskan gazah. Ya, bukan niatnya, zikirnya. Sujud syukur itu kan zikir ya, bukan niat ya. Nah, jadi ya Mbak Mariamah ya. Jadi gini teman-teman ya, ketika teman-teman mendapatkan sebuah nikmat gitu ya. Kamu itu top ini loh, top marketing loh. Nah, pura-puranya gitulah di perusahaan A gitu. Teman-teman langsung sujud aja. Top. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah, gitu aja. Ngelek Mbak Noni. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau mau bagusnya kayak gini. Setiap habis sholat teman-teman sujud syukur aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Lalu teman-teman sujud. Setiap habis sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kayak gitu. Ya, suka lupa ya nggak apa-apa, belum terbiasa sih ya. Oke, Ustazah, boleh nggak minum madu habis obat dokter? Boleh, jarakkan 1 jam ya. Ustazah, siap Mbak Nabila, langsung sujud Mbak Sundus. Wah, Ustazah, Allah karim, cepat ya. Adik saya baru kena musibah, tadi mobilnya keseret banjir. Alhamdulillah Mbak Lina, semoga Allah mudahkan atau jauhkan dari bala dan musibah ya. Madu akasia, nanti madu jam 9 ya. Oke. Ustazah, iya, bolehkah mewarnai rambut? Jadi gini, kita boleh pakai bedak, karena bedak itu bisa dihapus. Kita boleh pakai blush on, karena bisa dihapus. Boleh pakai pensil alis, karena bisa dihapus. Boleh pakai lipstick, karena bisa dihapus. Tapi kalau hilangnya lama, seperti rebonding, smoothing, warna rambut, itu tidak bisa, syubhat hukumnya karena berubahnya dalam jangka waktu yang lama, termasuk eyelash extension. Jangan ya teman-teman ya. Ustazah, apakah kalau baca Al-Quran orang tua menerimanya? Ya, siap Mbak Soleha ya. Tentu doakan untuk orang tua boleh ya. Ustazah, arah kiblat kalau di mobil gimana? Di mana arah mobil? Disitulah arah kiblat ya. Saya di Malaysia gimana? Beli madu belum bisa Malaysia Mbak. Jauh madu kemarin sudah sampai, cepet banget Masya Allah. Thank you ya teman-teman, dinikmati ya. Ustazah, bolehkah berudu menggunakan air pakai shower anget? Nggak ada masalah ya. Ustazah, kita berdoa zikir sambil tiduran karena pegel. Nggak apa-apa teman-teman. Zikir sambil tiduran nggak ada masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya. Ustazah, cara menjawab azan, madunya udah ngantuk, jam 9 ya madunya ya. Waduh, nengok muka aku ingat madu ya. Oke, cara menjawab azan, teman-teman perhatikan, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab
saya mau beli madu dong jam 9 ya, kejap ya. Ketika dia bilang Allah madunya enak sekali. Oke, mau beli maaf. Repot ini. Hah. Oke, oke, tunggu kejap ya, tunggu sebentar dulu. Putar juga nih kawan-kawan ya. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke? Ketika muazinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, maka kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Oke? Nah, ketika muazinnya bilang hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Cemana ini? Nggak ada yang dengerin aku, asik ke madu aja. Madaku lagi nunggu madu. Kita apain nih? Oke, ketika muazinnya bilang, kejap dulu, bantu dulu azan subuh guys. Ketika muazinnya bilang, as-sholatu khairum minan naum. Woi, madu juga lagi. Ketika muazinnya bilang as-sholatu khairum minan naum ya. Oke, aku bilang as-sholatu khairum minan naum, dia bilang Zah madunya udah sampai Zah. Mana larinya pun orang-orang ini. Nah, ketika dia bilang as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawab shadaqata wa bararta ya. Shadaqata wa bararta. Kalau dia bilang Allahu Akbar, kita balas Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke? Jadi dijawab azan. Setelah jawab azan, teman-teman boleh baca doa setelah azan, lalu berdoalah teman-teman ya. Berdoalah banyak-banyak, antara azan dan iqamah itu mustajab ya. Oke, Ustazah minta doa sujud syukur. Oke, perhatikan teman-teman, boleh share-share tautan dan tap-tap layarnya. Lalu minum madunya, dikerjain aku nih. Oke. Nah, jadi gini ya, teman-teman ya. Sujud syukur perhatikan, kalau yang belum mengamalkan minta diamalkan biar bisa jadi amal buat teman-teman dan amal jariah juga kan buat aku kan gitu ceritanya guys ya. Sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat guys ya, sebuah nikmat. Misalnya teman-teman mendapatkan nikmat apa gitu ya. Nah, teman-teman langsung sujud nih. Misalnya Mbak Tini, ada hilal Mbak Tini, ada yang ini, sujud langsung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu sujud syukur guys. Madu juga. Oke ya. Nah, jadi subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke? Udah paham ya teman-teman ya? Nah, tapi guys, aku tuh pengennya guys, teman-teman itu sujud syukur itu setiap habis sholat. Ya bolehlah, aku pengen ya kan, sujud syukur ketika setiap mau habis sholat, ya kan guys. Ya misalnya pura-puranya kayak gini guys, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Lalu teman-teman sujud langsung. Bukan cus guys, sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Nah diamalkan setiap habis sholat ya. Kalau tak diamalkan aku denda lah. Oke, Masya Allah. Laksanakan ya. Pokok madunya enak manis kayak Ustazah. Ya. Nah dibaca itu setiap habis sholat ya. Oke, Ustazah, sholat asar ada qobliyah tapi tidak muakkad. Ya, nah, sunnahnya sunnah biasa. Sekali aja baca ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya, udah dilaksanakan? Mantap. Ustazah, boleh aliyul azim boleh. Ustazah, kalau istri umroh duluan, kalau suaminya izin nggak masalah. Kan itu teman-teman perempuan kita adalah mahram kita. Ustazah, saya pesan madu lagi guys.
Oke, siap ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Anak laki-laki bersentuhan wudhu dengan ibunya ya nggak batal guys, kan anak kandungnya guys. Ya. Oke, Ustazah cek kodam pula, lawak-lawak aja salah, nggak ada cep-cep kodang di sini loh. Ya, cek dompet pun tak ada di sini ya. Oke, Ustazah, gimana muazin subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum ya? Jadi kalau muazinnya bilang, tuh kan karena teman-teman nasi madu aja, teman-teman kita jadi bingung dia tuh azan subuh tadi. Catat dulu guys, as-salatu khairum minan naum gitu ya. Maka jawabannya adalah sodakata wa barorta. Sodakata wa barorta. Ya, coba ya. Sodakata wa barorta. Ya, sodakta wa barorta. Itu aja Mbak, jawabannya Mbak ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, nah ini kalau mau panjang boleh di screenshot ya. Kalau mau panjang boleh di screenshot ya. Bentar ya, mana dia yang panjang? Sodak kata belum ada lagi teman kita. Oke ya. Sodak kata wabarorta. Nah itu dibaca ya. Ustazah mau tanya, kalau sujud sejadah panjang teman-teman ya. Sujud sejadah panjang ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang panjang nih ya. Sodakata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya. Kalau sujud syukur nggak pakai salam nggak ada masalah, guys. Sujud syukur nggak pakai salam nggak masalah. Tapi kalau mau pakai boleh. Itu satu. Yang kedua, sujud syukur itu kalau spontan nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Tapi wudhu lebih bagus. Yang ketiga, tidak perlu menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat lebih bagus. Yang keempat, tidak perlu pakai takbir. Tapi kalau pakai takbir lebih bagus. Pernah nggak ngelihat orang sujud syukur dipentas-pentas kalau dia lomba gitu? Gitu ya. Dia langsung aja sujud guys, nggak ada salam kiri salam kanan, dia nggak pakai takbir, nggak ada masalah sih. Ya, kalau dengan cucu tidak batal wudhu kalau bersenggolan ya. Kalau dengan cucu nggak batal wudhu kalau bersenggolan ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, iya pernah ya ngelihat orang sujud syukur itu kan dia nggak pakai salam kanan salam kiri ya guys, nggak pakai ya. Ustazah, iya spontan aja, tapi kalau mau boleh. Keputihan najis jelas. Jadi kalau teman-teman yang dalam masa keputihan gitu ya, maka teman-teman mesti cebok sebelum ngambil wudhu. Teman-teman mesti cebok sebelum ngambil wudhu. Nah, setelah teman-teman cebok, andaikan di celananya ada, keputihannya jangan dipakai. Kalau nggak ada, aman aja. Ya, bersenggolan sama suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Madu rambutan enak, mau pesan buat kakakku siap. Mau madu randu, oke, kejap ya. Sebentar ya madu ya. Ustazah sholat, oke. Bolehkah sholat sambil selonjor karena kaki sakit? Sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa kalian baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa kalian telentang. Boleh ya. Nah nanti yang sakit lutut, ini serius nggak bercanda ya. Kalau teman-teman sakit lutut, mau duduk sakit lutut, mau sujud sakit pinggang, mau sujud lututnya sakit, pegel-pegel, nyeri sendi, kram, bolehlah ke madu itu. Coba diminum madu yang dari tadi pada dicariin madunya. Itu bisa setidaknya mengurangi bahkan banyak yang menyembuhkan sakit lutut sehingga dia lebih enak ya. Hidup kita nih lebih oke lah ya kan pegel-pegelnya insya Allah ya. Yang lututnya berdenyut, tumitnya berdenyut, coba ikhtiar dengan madu itu juga minumnya sunnah ya. Ustazah boleh nggak setiap sujud terakhir kita baca Sayyidul Istighfar? Bagus, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau saya telat batasnya apa? Selagi teman-teman dapat ruku, maka berarti teman-teman tidak telat. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah,
maka berarti teman-teman udah telat. Doa sujud terakhir. Baik. Doa sujud terakhir yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Catat dulu guys. Catat dulu guys. Allah